Shalom saudara. Shalom. Saudara, hari ini sampai sore sebenarnya tadi saya galau, Tuhan sampaikan apa ya, Tuhan sampaikan apa ya. Tapi terus ada satu pesan yang Tuhan taruh dalam hati saya yang kita akan sama-sama bahas hari ini. Judulnya, temanya adalah God Confidence. Percaya diri, tapi bukan percaya pada diri kita sendiri, tapi percaya sama Tuhan. Percaya diri yang dilandaskan bukan karena kita, percaya diri yang dilandaskan bukan dengan pribadi kita, tapi percaya diri yang dilandaskan kepada Tuhan. Nah saudara, semua orang akan melewati yang namanya 3 perjalanan, 3 poin penting dalam hidup kita. 3 titik transit penting dalam hidup kita. Yang pertama, semua orang mungkin pernah mengalami yang namanya self-confidence. Pede itu yang diajarin di sekolah, itu yang diajarin di itu yang diajarin di tempat dari kita kecil, harus pede, harus percaya diri. Dan mungkin kita punya yang namanya self-confidence. Tapi saat kita mau sampai titik utuh di hadapan Tuhan, maka kita harus melewati titik berikutnya. Yang itu pun terjadi kepada para pahlawan-pahlawan iman. Dari pertama punya yang namanya self-confidence. Saat Musa hari itu ada di tengah, menjadi seorang pangeran di tengah bangsa Mesir. Dia punya self-confidence. Punya self-confidence yang kuat, oh aku nih pangeran. Bahkan kalau dia gak punya self-confidence, gak mungkin dia sampai berani ngebunuh orang. Dia punya self-confidence yang luar biasa. Tapi kemudian seringkali untuk kita memasuki yang namanya perjalanan dengan Tuhan, Tuhan harus mengizinkan kita lewati yang namanya perjalanan sampai kita seakan-akan hancur. Seakan-akan kita punya no confidence. Rasanya kok gak ada lagi kepercayaan diri yang bisa aku pegang dalam hidupku. Musa sampai dalam titik dia no confidence, di mana hari itu bahkan dia harus kabur, dia harus pergi, dia harus jadi orang yang dikejar, jadi buronan saudara. Saking dia punya no confidence. Bahkan saat Tuhan datang menjumpai Musa di tengah semak berduri, semak belukar yang terbakar. Hari itu Musa gak punya self confidence. Dia bilang, aku ini orang yang berat lidah. Aku ini gagu, aku ini gak bisa ngomong. Jangan akulah Tuhan. Minimal kasih satu orang lagi deh yang nemenin aku. Saking gak pedenya, saking mindernya luar biasa. Sampai hancur dari orang pangeran yang punya self confidence yang sangat luar biasa. Tuhan izinkan mengalami kehancuran sampai no confidence at all. Sampai gak punya lagi percaya diri, minder minta ampun. Kadang kita bilang, tapi aku bahkan punya self confidence aja gak pernah, it's okay. Karena bukan self confidence poin utamanya. Kita mau titik awalnya self confidence boleh, mau titik awalnya no confidence juga gak apa-apa. Kadang kita ada di titik yang rasanya apa yang bisa kita banggakan dalam hidupku, kayaknya gak ada. Udah no confidence at all. Tapi ini satu poin penting yang Tuhan akan selalu bawa setiap anak-anaknya sampai pada yang namanya God confidence. Sampai yang namanya punya percaya diri yang dilandaskan bukan pada kemampuan kita, tapi dilandaskan pada Tuhan. Saudara, Daud juga ngalamin yang sama. Daud dari awalnya punya self confidence. Buktinya dia ngalahin Goliat dengan pedenya luar biasa. Tapi Tuhan hancurkan sampai punya no confidence, dikejar-kejar Saul. Sampai dihancurin, Tuhan izinkan ngalamin dikejar-kejar mau dibunuh. Sampai pura-pura jadi orang gila. Sampai bercampur dengan orang-orang di Gua Adulam. Orang-orang berandalan, orang-orang brengsek di sana. Dia di sana di tengah kumpulan orang-orang hina di sana. Dihancurin sampai no confidence. Sampai Tuhan berkata, ayo nak. Karena bukan dasarnya, bukan percaya pada diri kita sendiri, tapi dasar fondasi yang benar adalah saat kita punya yang namanya God confidence. Semuanya. Saulus dari awalnya seorang antikris yang sangat self confidence. Kalau dia nggak self confidence, dia nggak mungkin sampai menjatuhi hukuman Stefanus, hukuman sampai hukuman mati. Dari awalnya punya self confidence,
Wah, dia ngejar-ngejar orang-orang Kristen. Dialah pendakwa orang-orang Kristen yang nyiksa orang-orang Kristen. Melewati proses yang namanya no confidence. Dibikin Tuhan sampai jadi buta, sampai jadi orang yang buronan dikejar-kejar sana sini. Sampai akhirnya dia mencetuskan sangat banyak Injil yang kemudian berkata, dalam kelemahankulah justru aku bermegah. Karena dalam kelemahankulah kuasamu menjadi sempurna. Itu dicetuskan oleh orang yang pertama pernah menghadapi yang namanya memiliki yang namanya self confidence. Sampai pada no confidence. Tapi akhirnya dia simpulkan semuanya bahwa justru dalam kelemahankulah kuasamu menjadi sempurna. Karena percaya diriku udah bukan tentang kekuatanku, kelebihanku, tapi tentang Tuhan yang ada di dalam aku. Semuanya, name it. Semua tokoh firman Tuhan, semua orang-orang yang pahlawan iman, semua akan pernah mengalami 3 titik itu dalam hidupnya. Poin pertama gak penting lah. Kalaupun saudara bilang aku gak pernah ngalamin yang namanya self confidence, it's okay. Karena itu bukan titik 0 yang penting. Yang penting adalah sampai kita titik no confidence dan masuk dalam yang namanya God confidence. Nah, hari ini saudara, saya mau ajak kita belajar dari seseorang yang tidak mainstream, bukan Hagar, karena sudah di sini sudah khotbah tentang Hagar, bernama Mephiboset. Ya, ada sound efeknya saudara. Bernama Mephiboset. Kita buka 2 Samuel 9 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama ya saudara. Satu ayat aja, hari ini saya gak buka banyak ayat saudara. Biasanya saya hobi buka banyak ayat, hari ini sedikit saja ayatnya. 2 Samuel 9 ayat yang ketiga kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Saudara, saya ceritakan terlebih dahulu ya, hari itu ada seorang raja namanya Saul. Saul ini ngejar-ngejar Daud, Saul ini ciong banget sama Daud. Saul ini iri sama Daud, tapi Saul ini punya anak namanya Yonatan. Nah, Yonatan ini sohib banget sama Daud. Sohib banget, bestie banget, bromance banget. Dia ini sampai dia bilang sama Daud, dia bikin sebuah perjanjian darah. Yonatan ini pintar. Dia tahu bahwa Daud ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Dia tahu bahwa kerajaan papahnya gak akan turun ke keluarganya karena bapaknya gak bener. Dia tahu persis next yang akan diurapi Tuhan, next yang akan jadi berjaya, next yang akan jadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa adalah Daud. Dia ikatkan sebuah perjanjian darah dengan Daud. Jadi zaman dulu kalau mereka membuat sebuah deal, perjanjian tertinggi adalah perjanjian darah. Perjanjian darah itu apa? Mereka akan sobek sedikit badan mereka, disobek sedikit, yang satunya juga akan ngelukain sedikit. Dan saat mereka ngelukain, mereka akan tempelin darah ketemu darah. Dan sejak darah ketemu darah itulah mereka berkata, mulai sekarang ada perjanjian darah yang mengikat antara kedua belah pihak. Dan perjanjian darah itulah Yonatan berkata, kalau satu hari aku gak ada, anak-anakku engkau yang jamin. Begitu juga Daud, kalau satu hari aku gak ada, anak-anakku Yonatan yang jamin. Jadi itu perjanjian darah yang mengikat selamanya. Yonatan pintar, Yonatan tahu bahwa Daud ini the next orang yang akan jadi sangat dahsyat. Tapi bukan hanya karena itu juga, tapi karena ada jiwa yang berpaut. Kalau bahkan firman Tuhan berkata, Daud dan Yonatan itu jiwanya sampai berpautan. Sampai Yonatan tuh berkata, I am with you heart and soul. Sampai benar-benar bestinya tuh udah bestie bestie banget. Udah gak ada yang bisa misahin lah istilahnya. Dan mereka buat perjanjian darah. Satu waktu Yonatan dan Saul sama-sama meninggal di peperangan di saat yang sama. Dan hari itu setelah singkat cerita Daud menjadi seorang raja. Dan saat Daud jadi seorang raja, semua keturunan Saul tidak tahu ada di mana. Dan mereka semua orang kalaupun ada keturunan Saul, mereka akan nyumput. Kenapa? Karena di zaman itu saat ada pergantian seorang raja, maka semua bawahan keturunan rajanya akan dibasmi habis. Kalau ada raja yang baru, maka semua keturunan raja yang lama akan dihabisin semuanya. Dan hari itu tiba-tiba muncullah Raja Daud. Tiba-tiba Raja Daud ini beride,
masa gak ada lagi sih keturunan Saul? Masa gak ada lagi sih keturunan Raja Saul? Nanya ke hambanya bernama Ziba. Karena itu Ziba berkata, masih ada Daud, masih ada raja. Satu orang lagi yang selama ini nyumput ternyata namanya Mephiboset. Dia adalah orang yang pincang, dia adalah keturunan Yonatan. Wah, buat Daud bukan hanya Saul aja, ini keturunan sahabatku, ini keturunan bestiku, ini keturunan orang yang sangat aku sayangi. Dan dia berkata, cari Mephiboset sampai ketemu. Gak tahu gimana caranya, cari sampai ketemu. Hari itu Mephiboset selama Daud menjabat jadi raja, Mephiboset nyumput. Gak mau ketahuan orang kalau dia ini adalah anak cucu Saul, anaknya Yonatan. Dia nyumput, dia menghindar. Dan hari itu terdengarlah berita, Raja Daud mencari seorang bernama Mephiboset. Hari itu saudara, saya membayangkan mungkin yang Mephiboset pikirkan adalah, waduh gawat nih, aku akan dibunuh. Ketahuan aku masih hidup dan aku akan dibunuh. Kadang kita ini negative thinking juga sama Tuhan saudara. Saat kita ngelakuin salah, kita pikir kita datang ke Tuhan akan dihakimi. Kita negative thinking. Tapi hari itu Daud berkata, no. Aku mau undang engkau masuk ke dalam kerajaanku. Makan bersama dengan aku, makan bersama dengan anak-anakku. Kamu sudah jadi anakku sekarang. Kamu gak ada bedanya sama anakku. Mulai sekarang engkau adalah keluargaku. Dan hari itu saat Daud menemukan Mephiboset dengan kondisinya yang pincang. Karena hari itu di usia 5 tahun, Mephiboset dibawa kabur sama sama mbaknya. Dia dibawa kabur sama mbaknya di tengah peperangan, jatuh akhirnya pincang seumur hidup. Dan hari itu di tengah kepincangannya, Daud bawa Mephiboset ke kerajaannya. Saudara lihat ya, ini salah satu contoh yang namanya God confidence di mananya. Hari itu Mephiboset dari umur 0 sampai 5 tahun, dia punya yang namanya self confidence pasti. Dia anak cucu seorang raja. Saudara, saya membayangkan Mephiboset ini cucu presiden, pasti PD-nya luar biasa. Apalagi cucu tuh lebih dimanja daripada anak, betul saudara? Wah, itu pasti lebih dimanja. Dia punya yang namanya self confidence meskipun berumur 5 tahun. Saudara, saya punya keponakan, cucunya Bu Iin. Saya punya keponakan cucunya Bu Iin baru umur 4-5 tahun. PD-nya luar biasa. Kenapa? Neneknya Ibu Iin saudara. Begitu di Mahanaim semuanya begitu dia bilang aku mau itu, semuanya nurut, gak ada yang berani karena cucunya Bu Iin. Padahal masih umur 4 tahun 5 tahun saudara. Mephiboset ini cucunya Saul, pasti PD-nya minta ampun. Sampai akhirnya dia mengalami yang namanya no confidence. Bahkan dia merasa dia buron, dia orang yang dikejar-kejar, dia takut ketahuan sama Daud. Tapi saat hari itu Daud angkat dia, dibawa masuk makan bersama-sama di meja makan. Hari itu dia menemukan kalau di situ dia bukan God confidence, dia David confidence. Dia Daud confidence. Kenapa? Saudara bayangin ya, dia akan berkata, aku pincang, I don't care, it's okay. Tapi aku makan sehidangan dengan raja. Aku diterima sama Raja Daud. Saudara, bayangin ya, kalau kita diangkat anak sama Bapak Prabowo lah. Saudara, saya rasa saudara, saya akan umumkan ke semua orang. Apa sih kalau Prabowo namanya Kerta apa? Bukan Kertajati mah bukan, itu Pak Bobi ya, kucingnya ya. Mungkin saya ganti nama jadi Stephanie Subianto saudara. Tapi saudara itu PD-nya luar biasa. Kenapa? Karena dia tahu saya tahu di belakang saya ada yang nge-backup. Hari itu Mephiboset di tengah kepincangannya, dia gak peduli. Yang dia tahu, dia makan sehidangan dengan raja. Dia diangkat anak sama Raja Daud. PD-nya tiba-tiba bukan karena kebaikannya, bukan karena kehebatannya, tapi karena dia tahu Daud menerimanya apa adanya. Ada orang yang menerima dia, ada orang yang siap nge-backup dia. Tiba-tiba PD-nya naik dan dia menjadi orang yang punya yang namanya, kalau dia mungkin kita sebut David confidence. Saudara, ini contoh yang namanya God confidence. Poin penting untuk kita punya God confidence itu apa?
tahu persis bahwa kita diterima oleh Tuhan. Gak peduli kondisimu sejelek apapun, gak peduli engkau secacat apapun, gak peduli engkau sepincang apapun. Yang harus engkau tahu adalah engkau diterima sama Tuhan. Satu meja sehidangan dengan Tuhan. Dan hari itu Mefiboset keluar dari istana raja dengan kepala tegak. Yang selama ini dia nyumput, kalau bisa keluar ditudungin gak kelihatan orang. Dia keluar dari istana dengan kepala tegak dan berkata, aku diangkat anak sama Raja Daud. Aku makan sehidangan dengan anak-anaknya. Aku jadi keluarga Daud karena Daud menerimaku apa adanya. Saudara, kadang yang bikin kita minder, yang bikin kita kehilangan confidence kita apa? Karena kita merasa kita gak sempurna, ya memang gak ada yang sempurna. Tapi kita kadang merasa bahwa kepincangan kita, kecacatan kita, dan kita bandingin sama orang lain. Saya rasa Mefiboset akhirnya tidak iri dengan kehidupan orang lain yang mungkin tidak pincang. Karena dia berkata, aku pincang, so what? Tapi aku diterima oleh raja. Meskipun aku pincang, I don't care. Tapi aku diterima oleh Raja Daud. Kamu gak diterima kan? Kasihan deh lu. Tapi aku diterima sama Raja Daud. Aku diterima, aku diangkat anak, aku dikasihi, aku dicintai sama Raja Daud. Dan mulai hari itu dia berjalan di tengah bangsa Israel dengan kepala yang tegak. Dan berkata, lihat aku yang diterima oleh Raja Daud. Itulah yang namanya konsep yang sama dengan yang namanya God confidence. Saya pernah satu hari saudara, lagi di KKR di Jakarta. Terus ada satu anak youth datang. Dan dia nanya, Ci mau minta minum di mana ya? Waduh saya gak tahu, saya bilang gitu. Kemudian saya lihat ada green room. Saya bilang, kamu udah coba belum minta ke sana? Belum Ci, takut kayaknya gak akan dibukain pintu. Dan saya bilang, kamu masuk ke dalam green room, bilang ke sana, Ci AL suruh aku ngambil minum. Sekalian ambilin 2 buat saya, bilang gitu. Dia udah ke sana. Begitu dia ke sana, yang tadinya takut buat masuk ke dalam, begitu meminjam nama saya, dia masuk dengan kepala tegak. Permisi, CAL minta suruh saya buat ambil minum 2. Dan dia dibukain pintu, dia masuk, dia ngambil minum, dia keluar lagi. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia bagus, tapi dia punya AL confidence. Karena saya yang suruh dia buat masuk. Tapi yang kita perlu punya itu adalah God confidence. Karena kita tahu kita sepenuhnya diterima oleh Tuhan. Kita gak perlu lagi dengan semua keminderan kita. Tapi embrace setiap bahkan kelemahan kita. Semua kekurangan kita. Dan gantungkan itu pada yang namanya God confidence dalam hidup kita. Saudara, saya punya koko yang kemarin 2 minggu lalu khotbah di sini. Bevis, satu waktu kami lagi ngobrol kemarin waktu di Bali, kami lagi ngobrol di kafe, kami lagi ngobrol makan. Tiba-tiba Bevis ngomong seperti ini. Aku ya ngerasa ya hidupku tuh terlalu sempurna, katanya gitu saudara. Dia benar-benar ngomong seperti itu, aku tuh ngerasa hidupku terlalu sempurna. Aku ngerasa ya Tuhan tuh ciptain aku terlalu sempurna. Kita yang di sebelahnya, lu bodohnya minta ampun, lu banyak kekurangannya minta ampun. Dia bilang enggak. Bahkan aku ngerasa semua kekurangan yang Tuhan taruh dalam hidupku itu terlalu sempurna. Dia bilang, ini bukan bercanda loh. Dia benar-benar bilang seperti itu. Dia bilang kayak aku ngerasa aku hidup sangat sempurna. Maksudnya lahir dengan semua yang Tuhan berikan. Itu sangat tepat dan sangat sempurna dan tidak ada yang kurang sedikit pun. Nah, kemudian saya bilang, tapi terus kelemahan kamu gimana? Aku rasa memang kelemahanku pun Tuhan taruh di sana dengan sangat sempurna. Dia bilang gitu. Saya punya adik yang sangat sempurna, saya tambahin sendiri. Saya punya adik yang sangat sempurna. Saya punya banyak hal yang sangat sempurna. Saya bilang, saya lihat koko saya saudara. Koko saya ini adalah orang yang sangat secure dengan dirinya. Kalau Stephen bilang, Bevis itu orang yang sangat sempurna di dalam ketidaksempurnaan. Dia paling tidak sempurna di antara kita. Bayangin semua saudaranya semuanya kuliah S2 lulusan luar negeri. Dia doang yang enggak, satu-satunya yang tidak saudara.
Semua keluarganya lulusan, semua saudaranya saya, Stephen, Joshua, Lala, semuanya S2 lulusan luar negeri. Dia doang yang enggak. Dan dia merasa hidupnya sangat sempurna tetap. Dia lulus S1 aja kagak, saudara, ini saya bocorin saudara. Dia lulus S1 aja kagak, dia selalu kalau ditanyain orang lulusan S1 dari mana, dari Unpar. Iya, dia kuliah di Unpar tapi kagak lulus. Dia akhirnya lulusnya di mana, di Keruso. Dia di Unpar tuh nggak lulus. Dia ngomong kalau orang tanya lulusan mana di Bandung, kuliah di mana, di Unpar. Bener kuliah di Unpar tapi nggak lulus. Karena ujungnya dia cuti kuliah, janjinya mau kembali lagi, akhirnya nggak diselesain kuliahnya. Akhirnya dia lulus S1 dari Keruso. Dari Keruso tuh STT-nya Mahanaim. Tapi dia dengan begitu semuanya, dia ngerasa hidupnya begitu sempurna. Bukan karena sempurnanya saudara, tapi karena ada God confidence. Dia bilang seperti ini, saya bilang, aku ya, kalaupun sampai kapanpun gitu, aku hidup seperti ini aja, nggak punya uang banyak, nggak dapat uang miliaran, aku udah puas sebenarnya. Aku udah happy kok. Sekarang jujur hidupku apa sih? Cuma tinggal nyelesain tugas, bukan nyelesain tugas, cuma tinggal mengerjakan pekerjaan Tuhan buat aku sendiri sih, aku udah selesai. Buat aku sendiri pribadi, aku rasanya aku udah puas dengan semua yang Tuhan berikan. Dan saudara, saya cuma bilang, Tuhan, itu adalah God confidence. Kalau kita ya nggak beres dengan diri kita sendiri, kalau kita nggak selesai dengan diri kita sendiri, kita nggak akan punya waktu buat mikirin pekerjaan Tuhan. Tapi saat kita sudah beres dengan diri kita sendiri, maka kita akan dengan sepenuh hati mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saya juga orang yang lumayan pede saudara, meskipun mungkin belum 100% sepede koko saya saudara. Masih ada hal-hal yang saya insecure lah. Ya contohnya saya kelihatan kayak anak umur 25 tahun, buat saya insecure soal itu saudara. Saya pengennya kelihatan 40-50 tahun gitu saudara. Saya benar, ini bukan ngejek, bukan apa, tapi saya beneran pengen kelihatan umur 50 tahun saudara. Tapi saudara, ada banyak hal yang saya juga ya dikit-dikit lah, masih insecure dikit-dikit lah. Tapi saya cukup secure. Dan kadang kita berpikir, saya ini kadang-kadang bandingin ya saudara. Patrick itu jauh lebih sempurna daripada saya, jujur aja. Secara apple to apple, dia lebih pinter, dia lebih organize, lebih hebat kerja, lebih bisa nyelesain semuanya. Dia lebih hebat lah dari saya semuanya. Tapi kalau ditanyain lebih pede Patrick atau saya lebih pede saudara. Padahal saya lebih jelek, bukan lebih jelek ya. Maksudnya saya lebih gak berkompetensi lah dibandingin dia. Tapi kenapa? Karena rasa konten, rasa utuh, rasa secure, itu bukan tentang keadaan kita. Tapi itu tentang bagaimana kita merasa diterima oleh Tuhan sepenuhnya. Dan saat kita tahu kita sepenuhnya diterima oleh Tuhan, maka kita akan melihat diri kita ini sangat sempurna dan sangat begitu indah diciptakan oleh Tuhan. Nah saudara, yang kedua, saya mau ajak kita belajar dari Hakim-Hakim 20 ayat 16. Dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal. Dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Saudara, hari itu ada suku Benyamin lagi melawan bangsa Israel. Dan suku Benyamin ini punya 700 orang pilihan yang kidal. Saudara, hari itu orang kidal itu dianggap cacat. Orang kidal itu dianggap aneh, dianggap kaum minoritas, dianggap cacat karena yang lain semuanya pakai tangan kanan dan mereka kidal. Tapi yang menarik adalah ada 700 orang pilihan yang kidal dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sehelai rambut pun. Saudara, ini orang yang hebat luar biasa. Ini orang yang mereka tahu betul kelemahannya, tahu betul ketidaksanggupannya, tapi mereka memilih untuk berdamai. Dan bukan hanya berdamai, mereka memilih untuk menggunakan bahkan kelemahannya menjadi kekuatannya. Mereka latihan terus dengan konsisten. Gak mungkin saudara, orang kalau cuma bakat doang gak mungkin sampai sejago itu. Ada orang bakat tembak, ada orang bakat main badminton, ada orang bakat main bola, ada orang bakat main musik. Gak mungkin kalau gak pakai latihan dan konsistensi.
Pasti mereka latihan terus. Dan kalau orang sudah putus asa, orang sudah minder, orang udah gak punya lagi keberanian, udah gak punya lagi kepercayaan diri, gak mungkin mereka mau latihan sampai jadi yang profesional, sampai jadi yang terhebat. Pasti mereka adalah orang-orang yang sudah berdamai dengan dirinya. Aku kidal, it's okay. Aku berdamai, tapi justru dalam kelemahanku lah ini bisa jadi sebuah kekuatan dalam hidupku. Orang yang tahu betul kelemahannya apa, tapi dia bisa mengubahnya menjadi sebuah kekuatan dalam hidupnya. Kadang kita pikir aku gak bisa, karena aku begini. Saya mau bilang hari ini saudara, bahkan orang kidal 700 orang kidal itu aja, mereka bisa berperang dengan sangat hebat. Sampai satu helai rambut pun kata firman Tuhan tidak meleset. Karena latihan yang begitu dahsyat, konsistensi yang begitu dahsyat. Dan mereka punya yang namanya God confidence. Saat mereka berdamai dengan diri mereka, dengan setiap kelemahan demi kelemahan yang mereka miliki. Dan hari itu mereka berkata, setiap kelemahanku aku mungkin cacat, aku mungkin kidal. Yang lain, pasukan yang lain hebat pakai tangan kanan, bisa dengan sangat mudah belajar, bisa dengan sangat mudah ngikutin panduan yang ada. Tapi aku kidal, but it's okay. Itu tidak membuat aku berhenti di sini, tapi justru aku jadikan setiap kelemahanku jadi sebuah kekuatan. Gimana caranya? Saudara, saya pernah dengar ada seorang coach leadership gitu, dia bilang seperti ini. Dalam setiap kelemahan itu selalu ada yang namanya flip side. Dalam setiap kelemahan itu selalu ada yang namanya sisi baliknya. Istilahnya kalau ini kelemahannya ada flip side-nya. Dan di flip side-nya itu adalah kelebihannya. Saya kasih contoh saudara, boleh dibuka flip side-nya. Orang yang sensitif, flip side-nya adalah dia akan punya empati yang sangat luar biasa. Orang yang sensitif dikit-dikit perasa, dikit-dikit aduh kayaknya ini orang marah ya sama aku ya, ini orang kayaknya sebel ya sama aku ya, ini orang kayaknya gak suka ya sama aku ya. Sensitifnya iya, tapi dia akan punya flip side. Dia akan sangat mudah merasakan perasaan orang lain. Bukan saya saudara, saya ini sangat tidak sensitif. Saudara mau kesel sama saya seminggu 2 minggu saya gak kerasa saudara. Patrick kesel sama saya gak kerasa. Jenny marah sama saya gak kerasa saudara. Saya gak tahu, saya anggap gak ada, bukan gak tahu, gak sadar kalau saya itu lagi dibetein saudara. Jadi kadang-kadang misalnya Doko bete sama saya gak tahu kalau Doko bete sama saya. Sampai akhirnya berbulan-bulan kemudian, El tahu gak sih aku tuh kemarin bete sama kamu. Oh ya, kapan? Saya gak tahu saudara. Saya bukan orang yang sensitif. Tapi orang yang sensitif akan punya empati yang sangat luar biasa. Orang yang cerewet, flip side-nya adalah mereka orang yang komunikatif. Bagus buat nginjil, bagus buat pergi penginjilan. Kebalikannya, orang yang pendiam, flip side-nya adalah mereka akan jadi pendengar yang baik. Buat ngomong aja males, disuruh nimbalin kata-kata, udah gue dengerin aja lah. Orang yang keras kepala adalah orang yang gigih. Orang yang keras kepala itu gak akan berhenti sampai dia dapatkan apa yang dia inginkan. Orang yang berantakan seperti saya akan punya adaptabilitas atau adaptabilitas atau manuver cepat. Saudara, saya ini sangat berantakan ya, minta ampun saudara. Minta ampun banget saudara. Saya ini berantakan banget. Gara-gara kemarin tadi telepon sama Patrick, saya ngobrol, saya kalau khotbah suka perlu tektokan khotbah. Tapi saya tanya, terus dia gak terima. Terus kalau berantakan, flip side-nya apa? Dia tanya gitu. Saya diam, saya mikir. Saya kalau berantakan jadi sangat mudah. Spontanitasnya itu cepet. Soalnya contohnya ya, kemarin minggu lalu kita kan Paskah. Minggu lalu Paskah, tengah ibadah, harusnya tarian itu minggu lalu tuh di akhir. Betul, Ferrari? Harusnya tarian itu minggu lalu harusnya di akhir. Saya udah lihat latihan mereka, oh bagus tariannya. Kuat, luar biasa. Di tengah ibadah, saudara mungkin gak tahu, tapi ada sangat banyak tenis yang gak beres minggu lalu. Bass gak nyala, AC gak nyala, speaker soundnya gak beres, masih terus diutak-atik di tengah ibadah. Saya melihat itu saudara. Saya ngelihat teknisnya gak beres nih. Teknis gak beres.
secara suasana berat, saya langsung bilang sama Patrick, switch manuver, tarian dulu sekarang, baru setelah beres tarian kita genjot lagi sekali lagi, baru penyembahan lagi. Buat Patrick yang perfeksionis, diubah seperti itu sebelum dia ikut, sebelum dengan Bahtera ya, itu sulit. Buat saya yang berantakan, tanpa rundown juga udah berantakan di mata saya. Mindahin satu doang ke depan gak ada salahnya buat saya, sama aja berantakan, gak ada bedanya. Buat saya mau ada rundown gak ada rundown di mata saya berantakan. Ya sudah, apa bedanya, berantakan itu fine buat saya pindahin ke depan. Tapi itu jadi sebuah manuver yang sangat cepat. Saya bisa spontanitas ngubah A, ngubah B, ngubah A, ngubah B. Karena buat saya berantakan itu fine. I like holy chaos. Saya suka chaos berantakan. Tapi kalau itu membawa kemuliaan bagi Tuhan, kalau itu ada tujuan yang jelas, it's okay buat saya. Karena saya berantakan, saya nggak ada masalah. Iya, maaf Pak. Saudara, saya paling senang nyepet Patrick di khotbah karena dia nggak punya waktu buat membalas saya, saudara. Saya selalu bilang kalau kamu mau balas saya silakan, mimbar ini ku persilahkan. Dia nggak mau khotbah sih, saudara. Tapi saudara, itu flip side. Saya ini salah satunya contohnya, saudara, saya ini cukup males, saudara. Saya ini mager banget orangnya. Flip side-nya apa? Ternyata ada. Bukan berarti malesnya boleh dipelihara, nggak boleh. Flip side-nya adalah orang males itu biasanya akan cari jalan terpraktis. Sebisa mungkin, sesedikit mungkin aku bergerak, sepraktis mungkin. Jadi kreatif, betul. Saya sering sama Patrick, saudara. Dia mikirin ini gimana caranya, ini gini. Saya bilang, sayang, kenapa gak gini aja sih? Oh iya ya, buat Patrick, kalau ada yang sulit kenapa harus yang gampang? Buat saya, kalau ada yang gampang, kenapa harus yang sulit? Jadi kebalikan, saudara. Tapi setiap kelemahan kita, itu ada flip side-nya. Jadi setiap kita ini, ibaratnya gini ya, kalau saudara terlahir dengan semua kelemahan ini, berarti saudara juga dengan sangat mudah mengakses kelebihan ini. Tinggal pilihannya saudara kurangin yang ini, nonaktifkan yang ini, dan masuklah ke dalam kolom yang ini. Pilihannya tinggal saudara beresin yang ini, tapi saudara akan sangat mudah. Misalnya kalau saudara punya satu kolom ini, saudara akan sangat mudah jadi berantakan. Tapi juga saudara akan sangat mudah untuk jadi bisa beradaptasi dengan sangat mudah. Tinggal saudara aktifin yang mana. Saya mau bertobat kok, saudara. Saya juga sedang berusaha bertobat, saudara. Untuk dari keberantakan saya. Minimal sampai Patrick bilang begitu. Patrick tadi cerita khotbah ini, Patrick bilang, ya tapi bukan berarti kamar kita jadi hutan juga ya sayang satu hari nanti, katanya gitu. Enggak. Minimal area kamu tidur tidak akan saya ganggu. Minimal area kamu tidur adalah milikmu. Sisanya sekamar itu punya saya. Saya mau taruh apapun terserah saya. Satu kasur, area sepetak itu punyamu seutuhnya. Saya tidak akan ganggu. Tapi saudara, saya juga berusaha untuk mengurang-urangin berantakannya saya. Tapi saya tahu ada flip side-nya. Di mana setiap kita bisa dengan sangat mudah masuk ke kolom ini. Karena Tuhan buat kita ada, bukan Tuhan buat kita. Karena setiap kita terlahir dengan unik. Dan setiap keunikan itu pasti ada kelebihannya. Setiap keunikan itu pasti ada kelebihannya. Orang yang pelupa seperti Jenny. Jenny itu Dory-nya minta ampun, saudara. Saudara tahu Dory kalau di Nemo itu pelupanya luar biasa. Saya ini kalau cerita apa sama dia hari ini, saudara, 3 hari lagi saya tanya, itu loh yang kemarin saya cerita, kamu cerita apa ya saudara? Kamu cerita apa ya? Saya bilang dasar Dory memang. Dia, saudara, kalau misalnya saya salah ngomong saya salah cerita gitu, aduh keceplosan cerita sama Jenny. Gak perlu dijedotin, saudara, gak perlu dibikin amnesia, bentar lagi juga lupa. Tapi saudara, buat seorang yang pelupa, flip side-nya apa? Dia akan jadi seorang konselor yang baik karena gak akan nyimpen sampah ke dalam diri dan mengampuni, betul. Gak akan punya yang ya mungkin ada ya, cuma sulit untuk kepahitan karena dilukain orang juga udah lupa. Orang yang mana yang lupain aku, yang ngelukain aku ya kayaknya orang di pinggir jalan atau di mana, nggak tahu, lupa. Setiap kelemahan kita ada flip side-nya, ada kelebihannya. Orang-orang yang kidal itu
Mereka tahu betul, meskipun aku kidal, tapi ada kegigihan yang aku akan terus kejar dengan konsistensi, dengan sebuah kemauan. Aku mau belajar sampai aku jadi profesional, sampai aku jadi yang terhebat, sampai aku jadi yang bahkan satu helai rambut pun tidak akan meleset meskipun aku kidal. Saudara, coba lihat lagi dirimu, apa kelemahan yang saudara punya. Flip side itu, biar flip side itu engkau aktifkan yang bagusnya, engkau mulai buang dan redam dan mulai kecilkan dan mulai hilangkan semua yang buruknya. Karena saudara kan dengan sangat mudah masuk ke dua posisi ini. Orang yang cerewet akan dengan sangat mudah menjadi komunikatif. Tinggal pilih yang mana. Mau cerewet ngegosip atau mau cerewet menginjil. Mau cerewet ngomongin orang atau mau cerewet untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kalau saudara butuh kata-kata untuk dikeluarkan, katanya kan orang wanita butuh berapa ribu kata untuk dikeluarkan dalam sehari. Kalau saudara butuh kata-kata untuk dikeluarkan, keluarkanlah untuk menginjil. Keluarkanlah untuk bersaksi di depan orang lain, bersaksi di depan teman-teman semuanya, bersaksi di depan orang-orang di luar sana. Mana yang kita aktifkan. Dan kalau kita tahu caranya, flip side dari setiap kelemahan kita, seharusnya saudara akan jadi orang yang gak minder dengan dirimu sendiri. Karena engkau tahu betul dalam setiap kelemahan, saat ada flip side itu, di situ kuasa Tuhan akan jadi sempurna. Dalam setiap kelemahan masih ada flip side, masih ada sisi baik yang ternyata Tuhan titipkan dalam setiap kelemahan kita. Tinggal dibalik pop. Dan disitulah kita bisa berkata, dalam setiap kelemahanku engkau beracara, dan dalam kelemahanku lah engkau beracara dan kuasa Tuhan terlihat sempurna. Sekali lagi saudara, yang pertama untuk kita punya yang namanya God confidence. Sungguh-sungguh sadari, ketahuilah bahwa Tuhan menerima kita apa adanya. Saya rasa hari itu kalau Daud tidak menerima Mephiboset, dia akan kembali ke rumahnya dengan kondisi aku ternyata orang yang tertolak, aku ternyata hanya orang yang cacat, aku ternyata hanya orang yang terbuang. Tapi hari itu saat ada seorang raja tertinggi di zaman itu, raja tertinggi di bangsa Israel menerima dia, tiba-tiba harga diri, tiba-tiba gambar diri yang hancur, yang rusak itu, jangan-jangan aku salah lihat diriku ya. Kok raja tertinggi aja mau terima aku? Jangan-jangan selama ini mindsetku tentang diriku salah. Dan tiba-tiba itu mengubahkan semuanya dalam hidupnya. Tiba-tiba gambar diri yang rusak kemudian berkata, ada raja yang paling tinggi aja mau terima aku. Berarti aku ini orang yang berharga. Nah saudara bayangin, raja di atas segala raja aja terima kita apa adanya. Mencintai kita begitu dalam. Dan bahkan mengangkat kita menjadi anak. Dan bahkan sehidangan dengan raja. Dan bahkan dia mau bersama dengan kita. Ada bersama-sama dengan kita dalam setiap musim dari hidup kita. Betapa seharusnya itu memberikan sebuah gambar diri yang pulih dalam hidup kita. Walaupun kita berkata bahkan orang tua aku tolak aku. Bahkan tetanggaku ngehina aku. Bahkan si ini. Semuanya akan gugur. Detik presiden nerima saudara. Betul saudara? Kalaupun tetangga saudara bilang ini orang gak benar, ini orang apa, tiba-tiba saudara ada di istana presiden. Dan kemudian saudara tiba-tiba Bapak Presiden Prabowo berkata, lihat baik-baik, inilah anak muda yang sangat luar biasa, punya potensi yang sangat besar, berjasa sangat luar biasa buat bangsa kita. Saudara pulang ke kampungmu, saudara malah ditepuk tanganin. Saudara pulang ke kampungmu pasti gak akan dengan kepala tertunduk, dengan pede yang luar biasa dan berkata, presiden aja terima aku. Kalau lu gak terima aku, lu yang rugi. Kalau kalian gak terima aku, kalian yang rugi. Presiden aja terima aku. Kalau kita tahu bahwa Tuhan terima kita apa adanya, bahkan saat orang lain menolak kita, kita akan bisa berkata, not my loss, your loss. Bukan yang rugi bukan aku, kamu yang rugi. Karena aku ini anak raja. Aku ini anak yang diterima Tuhan. Bukan berarti kemudian kita semena-mena. Bukan berarti kemudian kita melakukan apapun yang kita mau lakukan tanpa perhitungan dan tanpa kebijaksanaan.
Tapi saat kita tahu kita diterima, kita udah gak cari lagi pengakuan dari orang. Karena kehausan di jiwa inilah yang seringkali jadi akar sangat dalam kita mengejar semua yang dunia tawarkan, mengejar semua yang iblis coba tawarkan. Dan sekali lagi, saat kita tahu kita punya kelemahan, berdamailah dengan kelemahan kita. Bahkan yang kidal sekalipun bisa jadi pahlawan gagah berani yang sangat luar biasa. Bahkan yang cacat sekalipun bisa jadi pahlawan gagah berani yang satu helai rambut pun tidak meleset. Karena mereka berdamai dengan kelemahannya. Di titik self confidence sampai pada no confidence, it's okay. Kehancuran yang mungkin semua orang akan alami. Tapi ada God confidence yang Tuhan akan berkata, nah fondasinya harus dibenarkan. Kadang untuk membenahi fondasi harus menghancurkan semuanya dulu. Semua bangunan di atasnya harus dihancurin untuk demi fondasi yang benar di hadapan Tuhan. Untuk demi fondasi di mana kita percaya bukan pada diri kita sendiri, tapi pada apa yang Tuhan katakan kepada setiap kita. God confidence dalam hidup kita. Kita bukan orang yang tidak punya kelemahan. Kita bukan orang yang sempurna. Tapi di dalam ketidaksempurnaan kitalah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Di dalam ketidaksempurnaan sayalah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saya ini orang yang saya kalau bisa bilang mungkin dibandingin beberapa orang, sebagian besar saya cukup orang yang sangat secure. Saya orang yang tidak suka menutupi apapun dalam hidup saya. Semua yang jelek, saya akan dengan pedenya saya berkata, makanya saya suka mempermalukan diri saya sendiri di depan saudara. Makanya saya suka mentertawakan kelemahan demi kelemahan. Kenapa? Karena buat saya kelemahan itu bukan sesuatu yang memalukan. Kelemahan itu bukan sesuatu yang perlu kita sembunyikan. Kelemahan itu bukan sesuatu yang perlu kita, aduh malu ya aku punya kelemahan. Saudara boleh point out kelemahan apapun yang saya punya, saya akan ikut tertawa bersama dengan saudara. Saudara boleh permalukan saya dengan kelemahan apapun yang saya punya, saya akan ikut mempermalukan diri saya sendiri bersama dengan saudara. Gak perlu ngomongin saya di belakang, karena bersama dengan saya ngomongin saya dengan saya lebih seru daripada ngomongin saya di belakang. Kenapa? Karena orang yang secure akan berkata, even dalam kelemahanku, aku tahu kuasa Tuhan sempurna. Bahkan dalam kekuranganku, aku tahu kuasa Tuhan sempurna. Tidak ada yang perlu aku tidak ada yang perlu malu, tidak ada yang perlu aku bukan permalukan ya apa? Tidak ada yang perlu aku anggap sesuatu yang memalukan dalam setiap kelemahan maupun kelebihan, karena semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, sekali lagi saya rindu setiap kita punya yang namanya God confidence. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kita tahu kita diterima oleh Tuhan seutuhnya. Seperti Mephiboset diterima oleh Daud. Detik itu dia berkata, aku ternyata adalah orang yang sangat berharga. Meskipun aku pincang, meskipun aku jadi buronan selama ini, aku pikir aku jadi buronan selama ini. Detik dia diterima oleh Daud, semuanya berubah. Kadang kita cuma perlu satu, menatap matanya dan lihat binar matanya pada setiap kita. Saat saudara melihat binarnya yang menginginkan kita begitu rupa, yang mengharapkan kita begitu rupa, disitulah kita akan berkata, ternyata selama ini I look down on myself. Ternyata selama ini aku terlalu minder dengan diriku sendiri, yang aku tahu seharusnya aku tahu ada pribadi yang menerima aku apa adanya. Ada pribadi yang terima aku apa adanya. Mari hari ini saudara, sekali lagi milikilah God confidence. God confidence dalam hidup kita bukan berlandaskan pada kehebatan kita, tapi berlandaskan pada apapun yang Tuhan katakan tentang setiap kita. Karena kalau saudara minder terus ada dalam yang namanya no confidence saudara, Tuhan mau pakai saudara, Tuhan mau bawa saudara lari jauh. Saudara sibuk dengan dirimu sendiri. Saudara sibuk dengan memperbaiki jiwa yang sudah rusak ini. Saudara sibuk memperbaiki kehausan jiwa yang saudara terus coba cari tepuk tangan, cari pujian, cari kehormatan, cari kedudukan, cari semua yang memuaskan jiwa. Dan saudara akan sibuk berkutat dengan diri sendiri tanpa memperdulikan apa yang jadi kerinduan hati Tuhan.
Boleh kita nyanyikan lagu Jadikan Aku Indah. Biar setiap kita Tuhan jadikan indah. Bukan berarti pincangnya sembuh, pincangnya tetap pincang, tapi yang di dalam yang berubah. Bukan berarti cacatnya, kidalnya hilang, kidal ya tetap kidal, tapi yang berdamai di dalam ini, yang membuat kita bisa melangkah jauh ke depan. Bukan berarti kemudian ada orang yang ngerasa insecure dengan mukanya, mungkin dengan penampilannya. Bukan berarti penampilannya yang berubah, mukanya tetap sama, tapi yang di dalamnya berubah. Bukan berarti insecurity saya, tiba-tiba saya besok jadi tua, saudara. Mukanya tetap sama, tapi yang di dalam yang berubah. Ada banyak orang yang lebih cantik kok dari saya. Bahkan saya sering ngobrol, ada orang-orang tanya, padahal ya Lala tuh lebih cantik loh dari kamu. Betul, saya bilang gitu. Lala saudara saya, saudara, cantiknya yang jadi Putri Indonesia luar biasa, saudara. Dia jadi Miss Indonesia, saya cuma Miss Call doang, saudara. Jadi Putri Indonesia luar biasa, cantiknya luar biasa. Tapi kenapa kok AL lebih pede ya? Karena buat saya kecantikan, kelemahan, kelebihan, bukan untuk sesuatu yang memalukan. Tapi saat kita hadapkan ke hadapan Tuhan, Dia terima kita apa adanya. Tidak perlu gambar diri kita hancur, tapi Dia yang akan memulihkan semua gambar diri kita, because God confidence.